Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Bacalah dengan seksama informasi tentang gerhana bulan. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan pada tiap paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Gerhana Bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadi gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Yang kedua, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Kemudian yang ketiga, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Yang keempat, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Nah, anak-anak hebat, teks bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Bacalah kembali masing-masing paragraf. Carilah informasi penting dari paragraf tersebut yang bisa disajikan melalui gambar atau visual. Dan sajikan kembali informasi tersebut secara visual. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Paragraf pertama, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar atau visual. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, informasi visualnya adalah sebagai berikut. Kemudian, perhatikan gambar untuk mengetahui informasi visual. Paragraf kedua, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, anak-anak hebat,
Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui informasi visual. Kemudian, paragraf ketiga, bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Untuk mengetahui informasi visual, perhatikan gambar berikut. Anak hebat, harus semangat ya. Yang kedua, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ayo mencoba, lakukan kembali pada halaman 96 sampai 98. Pada kesempatan ini, fokuskan pengamatanmu pada posisi bulan. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi? Nah, kegiatan A adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak hebat, coba kamu perhatikan posisi bulan. Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi? Kedudukan bulan atau bola plastik kecil berada di antara bumi atau bola plastik besar dan matahari atau senter. Kedudukan tersebut mengakibatkan cahaya matahari atau senter ke bumi atau bola plastik besar terhalang oleh bulan atau bola plastik kecil. Dengan demikian, kegiatan A merupakan simulasi gerhana matahari. Kemudian kegiatan B adalah sebagai berikut. Amati dan catatlah apa yang kamu lihat, yaitu ketika senter dinyalakan, sinar senter tidak sampai ke bola tenis atau bulan sebab terhalang oleh bola ukuran besar atau bumi. Dengan demikian, kegiatan B ini merupakan simulasi gerhana bulan. Perhatikan presentasi laporan kelompok lain yang melakukan kegiatan yang berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Apakah kamu menemukan hal yang sama? Apakah kamu menemukan hal yang berbeda? Tuliskan hasil perbandinganmu di kotak yang disediakan. Kemudian, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Persamaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dan laporan kelompok temanku. Kegiatan A, kenampakan bola tenis atau bulan dari bola besar atau bumi. Pada sisi bola tenis yang menghadap bumi adalah gelap. Hal ini karena sisi bola tenis atau bulan yang menghadap bumi tidak mendapat sinar matahari. Kemudian pada kegiatan B, kenampakan bola tenis atau bulan dari bola besar atau bumi. Pada sisi bola tenis yang menghadap bumi adalah gelap. Hal ini karena bola tenis atau bulan tidak mendapat sinar matahari dikarenakan tertutupi oleh bola besar atau bumi, sehingga bayangan bola besar atau bumi menyelimuti seluruh bola tenis atau bulan. Kemudian, perbedaan yang aku temukan dari laporan kelompokku dan laporan kelompok temanku. Contoh perbedaannya adalah penyebab dari asal kegelapan dari bola tenis atau bulan. Kegiatan A, kegelapan pada bola tenis atau bulan yang menghadap ke bola besar atau bumi karena tidak mendapat sinar senter atau matahari. Sedangkan kegiatan B, kegelapan pada bola tenis atau bulan yang menghadap bola besar atau bumi karena tertutupi oleh bayangan dari bola besar atau bumi. Yang ketiga, muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1 memahami reklame. Ayo berkreasi. Kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame antara lain. Yang pertama adalah iklan.
Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Kemudian yang kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang terakhir adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Ayo berkreasi. Persiapkan sebuah kegiatan pameran informasi. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Sajikan kembali semua informasi yang telah kamu dapatkan dan pelajari sebelumnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kamu boleh menggunakan catatan atau hasil-hasil belajar sebelumnya sebagai bahan yang akan kamu pamerkan dan presentasikan. Supaya menarik, buatlah reklame pameranmu dalam bentuk brosur, buatlah semenarik mungkin dan tempelkan di dinding kelas. Sajikan kalimat informasi dalam katalog yang kamu buat. Perhatikan komposisi huruf dan gambar, kontras warna, dan tata letaknya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.